Halo saudara-saudaraku, konten ini, video-video seri ini saya akan tunjukkan kepada satu segmen, yaitu untuk anak-anak yang seangkatan anak saya ya. Jadi anak saya umurnya 32, jadi saya tunjukkan ini ke orang yang belum calon pembeli properti, yang belum pernah beli properti tentunya, sampai punya maksimum 5. Itu yang menurut saya perlu, segmen ini berguna untuk mereka. Saya akan mulai dari satu buku yang sangat berguna, yang akan saya share. Satu buku ini saya dapat tahun 2008 waktu orang tua saya pulang dari Amerika. Kebetulan adik saya di Amerika punya pasien, dia perawat. Orang tua namanya David Schumacher. Dia orang investor properti yang luar biasa, appraisal yang sebenarnya terkenal di bidang properti di zamannya dia. Dan buku ini akan saya pakai sebagai acuan, karena dengan satu buku ini saya akan cerita bagaimana perjalanan saya invest properti. Jadi mulai benar-benar beli sebenarnya hanya untuk invest, tetapi tetap saya merasa kadang-kadang merasa udah pantas belum ya sharing, karena saya merasa terlambat. Walaupun saya sendiri property lawyer, sebelum saya jadi notaris 22 tahun yang lalu, saya 15 tahun tuh lawyer. 7 tahun di antara lawyer itu sebagai corporate lawyer, legal head itu saya 7 tahun, tahun 93 saya ada di BSD City di Serpong, Tangerang, dan juga kebetulan saya tinggal di daerah sini, di daerah Bintaro BSD. Jadi saya ngerti benar mengenai properti secara profesional sebagai lawyer mereka, sebagai kepala legal. Tetapi saya merasa terlambat untuk beli. Jadi itu yang saya mau sharing pengalaman ini. Tinggal nanti teman-teman pilih sendiri apakah mau seberapa agresif investment di properti, atau ini dianggap sebagai pengetahuan untuk menentukan kombinasi investmentnya, apakah properti, bitcoin, atau saham, atau kombinasi dari semua. Jadi bukunya yang tadi ini, buy and hold ini, dia akan menjadi salah satu acuan. Yang paling pentingnya saya kira, nah ini dia. Ini tangganya nih keren banget dan luar biasa. Pertama, tentukan lokasi yang potensial kayak apa, lokasinya yang growingnya seperti cepat, seperti daerah kita ini cepat, Tangerang Selatan, Bintaro BSD termasuk cepat sekali. Terus beli, terus long term finance, misalnya kredit 15 tahun, 20 tahun, kemudian ditahan selama 20 tahun. Jadi ini bukan gaya flip untuk jual beli enggak, tapi ditahan lama, habis itu baru nanti tunggu apresiasinya di langkah kelima. Langkah keenam jual setelah 15, 20, 30 tahun, terus baru menikmati keuntungannya. Segini simple. Jadi saya akan selang-seling nanti dari mulai dari buku ini saya akan aplikasinya seperti apa nih dari pengalaman saya di Tangerang Selatan ini dan kabupaten secara umum Tangerang, daerah Tangerang, khususnya di daerah Bintaro BSD ini. Kurang lebih aplikasinya kayak apa sih? Kalau ini memang buku tentang di California, tetapi prinsip propertinya sama, di mana-mana sama, cukup universal. Nah, tinggal penyesuaian dengan situasi di Indonesia, khususnya di daerah kita ini seperti apa. Dan nanti juga akan diselingi dengan, saya akan langsung nanya ke orang-orang klien-klien saya yang mereka mungkin bisa sharing ke calon pembeli berikutnya. Jadi mungkin mereka bisa sharing ini loh, kalau mau beli properti ini yang lo mesti perhatiin, mulai dari mana dulu. Misalnya kesimpulan dari saya pada waktu pertama lihat buku ini, setahun setelah saya dapat buku ini, saya baca cepat, setahun kemudian saya nekat beli satu properti. Ya ceritanya panjang sih, banyak drama juga, tetapi bersyukur properti yang saya beli di tahun 2008 itu sampai tahun 2000 berapa nih sekarang, 2022, dalam tempo 12 tahun dia naik, perkiraan saya naik 10 kali lipat. Jadi itu satu bukti bahwa dengan satu buku dan satu pengetahuan yang diimbangi dengan keputusan untuk melakukan apa yang kita tahu, itu bisa menghasilkan satu hal yang menguntungkan, bukan untuk sekedar cuma cari uang, tetapi lebih ke untuk mengelola
masa depan kita juga gitu loh. Jangan sampai kita salah tindak atau malah terlalu takut. Nah, buku ini sangat bagus. Saya berharap nanti kita bisa selang-selingi dengan FAQ di Zoom ya, khusus untuk calon pembeli properti maupun orang yang mau ambil properti kedua, ketiga. Oke, itu dulu. Thank you. Ini saya nggak biasa sendiri ngomong, tetapi saya paksakan supaya cepat keluar kontennya. Kalau nggak, kasihan dari calon pembeli yang mestinya bisa lebih baik keputusannya, atau lebih menghindari problem, atau memaksimalkan keuntungan mereka. Jangan sampai kayak saya nunggu sampai umur 40 sekian, 46, 47 baru beli properti yang kedua, ketiga ya. Oke, semoga berguna. Tidak sempurna, tetapi lebih baik saya keluarin dulu sharing ini daripada nunggu sempurna keburu tua. Oke, thank you.